Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, eh, saya Muhammad Rizky Siddiqui dengan BI 1462 100103. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang mana itu akan menjadi penunjang pada saat penilaian di UTS ujian dengan semester. Baik, langsung saja. Kita import paket dengan kode penumpang beberapa paket yang diperlukan untuk aplikasi, termasuk paket filter atau material art, dat, etil, uh, source tag input formatter, dan image speaker. Terus lanjut ke inisialisasi aplikasi atau fungsi main menjalankan aplikasi footer. Eh, di sini installation data formatting digunakan untuk menginisiasi pengaturan format pada tanggal. Terus lanjut ke class map class my app. Kelas ini adalah kelas untuk aplikasi utama. Di sini tema didefinisikan menggunakan tema data dan material app yang menentukan tata letak dan desain umum dari aplikasi. Untuk untuk tombol home-nya yaitu eh, from penjualan screen dan temanya tema dan primaris quote. Terus lanjut ke Classroom, Classroom penjualan screen. Kelas ini adalah turunan dari start the full widget yang berisi logika dan tampilan untuk form penjualan. Ini menggunakan variabel dan fungsi yang digunakan dalam proses input dan logika form. Terus lanjut ke fungsi getMake. GetMake. Fungsi ini mengambil gambar eh, dari galeri menggunakan image picker, dan menangani logika yang terkait dengan pemilihan gambar. Terus lanjut ke eh, variabel dan controller. Eh, ada beberapa variabel dan controller yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dimasukkan pengguna seperti nomor nota pembeli, em, jumlah pembeli dan sebagainya. Terus lanjut ke penggunaan datetime dan format tanggal. Untuk menggunakan datetime dan format tanggal digunakan untuk menangani data dan format tanggal terkait transaksi penjual. Terus lanjut ke variabel display. Variabel ini digunakan untuk menampilkan hasil dari input dan perhitungan ke UI seperti nota, nama, tanggal, diskon, dan sebagainya. Terus lanjut ke fungsi calculate value. Untuk fungsi dari uh, calculate value, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai persentase berdasarkan input yang diberikan. Jika input berakhiran dengan persen, maka fungsi akan menghapus persen dan menghitung nilai persentase. Terus lanjut ke logika daripada bisnis. Pada bagian bulit Bulit terdapat beberapa perhitungan logika bisnis seperti perhitungan total pembelian, PPN, total akhir, dan uang kembalian. Terus lanjut ke uh, APP per weekend. Untuk
app bar widget. Judul bila atas ditetapkan dengan from penjualan single guide scroll view widget. Ini adalah widget yang memungkinkan konten yang melebihi batas layar untuk dapat di-scroll. Terus uh, image widget. Uh, terus ke image widget. Image widget tidak. Jika image tidak nol, maka widget email file kan dibuat dengan gambar yang terima ketinggian gambar diatur 200. Terus lanjut ke from UI from penjualan seperti nota, gambar, seperti nota, nama pembeli, jenis tanggal pembeli dan mereka terkait pengeluaran input validasi. Terus yang keempat, input tanggal. Terdapat implementasi input untuk membeli tanggal menggunakan show date packer ketika pengguna mengetuk pada bagian tanggal. Terus input tanggal juga ketika yakni berfungsi ketika pengguna memiliki tanggal yang menggunakan show date packer, nilai piket akan diperbarui. Dan juga jika piket tidak nol, maka fungsi set state akan mengubah nilai uh, tanggal kontrol titik tag. Dengan format tanggal yang ditetapkan dan nilai date akan diatur sama dengan nilai piket. Terus lanjut ke tampilan diskon. Tampilan diskon berfungsi ketika nilai diskon yang ditampilkan dengan format mata uang menggunakan Sursi format convert dan yang kedua jika nilai adalah nol maka nilai diskon yang ditampilkan juga akan nol. Pilihan hari libur. Untuk pilihan hari liburnya kita dapat memilih ya atau tidak melalui radio button. Terus eh, yang kedua, jika pengguna memilih ya, maka nilai akan diatur ke 2.500. Terus lanjut ke teks saudara. Untuk teks saudara, teks ini menunjukkan label untuk opsi saudara di dalam form. Terus pilihan saudara, terus pilihan saudara, eh, dua opsi ya atau tidak disediakan melalui radio button. Pengguna memilih opsi tidak, nilai nilai satu diatur menjadi nol. Jika pengguna memilih opsi ya dan nilai satu, ya nilai satu diatur menjadi 5.000. Teks jika jenis barang dibeli. Teks jika jenis barang dibeli. Label ini menunjukkan jenis barang yang bisa dipilih dalam form. Checkbox untuk jenis barang terdapat beberapa opsi barang yang disediakan seperti A, B, C, B, B, B3, X, Y, Z, dan W3. Setiap opsi jenis barang sesuai dengan checkbox yang memungkinkan pengguna memilih atau tidak memilih jenis barang tersebut. Ketika pengguna memilih atau tidak memilih jenis barang, fungsi on check akan dipanggil dan jenis barang serta tools akan diperbarui sesuai dengan tindakan pengguna.
Terus ketika pengguna memilih atau tidak memilih jenis barang, fungsi onceng akan dipanggil jenis barang, serta tools akan diperoleh dengan tindakan pengguna. Terus penambahan dan pengurangan total harga. Untuk penambahan dan total harga, jika pengguna memilih jenis barang, maka nilai tools akan ditambah dengan nilai tertentu, tergantung dengan jenis barang yang dipilih. Sebaliknya, jika pengguna tidak memilih jenis barang, maka nilai tools akan dikurangi sesuai dengan jenis barang yang dipilih. Terus kita lanjut ke input PPN. Input PPN. Input PPN bagian ini menyediakan input untuk PPN pajak penambahan nilai yang ditetapkan dengan bentuk take from fact. Untuk fungsi calculate value dipanggil saat nilai pada input berubah yang mengonversi persentase PPN menjadi nilai desimal. Dan yang ketiga, jika nilai input kosong, maka kesalahan teks tidak boleh kosong. Kesalahan teks tidak boleh kosong akan ditampilkan. Terus tampilan grand total. Tampilan grand total bagian ini menampilkan total akhir pembelian setelah dipotong diskon dan pajak jika ada jika format mata uang. Terus nilai total akhir yang ditampilkan update dengan menggunakan format convert tot. Dan kedua, jika nilai total akhir adalah nol, maka total yang ditampilkan juga akan nol. Terus kita lanjut teks ke uang dibayar. Terus lanjut ke uang dibayar. Label ini menunjukkan bahwa input yang diminta adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Eh, Terus input jumlah uang yang dibayar. Input jumlah uang yang dibayar. Ah, Nah, ini bagian ini menggunakan input untuk jumlah uang yang dibayar dalam bentuk take from file. Input formatters digunakan untuk memformat input sebagai format mata uang. Terus fungsi onceng dipanggil ketika nilai input berubah yang akan mengupdate nilai variabel yang dibayar berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Terus lanjut ke teks uang kembali. Uang kembali beliau menunjukkan bahwa nilai yang didapatkan adalah uang kembali. Jumlah uang kembalian yang akan dikembalikan kepada pelanggan setelah pembayaran. Terus untuk tampilan uang kembalian sendiri, ada bagian untuk menampilkan jumlah uang yang harus ditampilkan kepada pelanggan setelah pembayaran. Terus yang kedua, nilai uang kembalian tempatkan diupdate dengan menggunakan surcharge format converter. Dan yang ketiga, jika nilai uang kembalian uh, yang ditampilkan jatuh dengan menggunakan surcharge. Jika uang kembalian adalah nol, maka nilai yang ditampilkan juga akan nol. Terus lanjut ke tombol proses. Hmm. Tombol proses dan reset. Tombol proses bertanggung jawab untuk menetapkan nilai-nilai hasil penjualan ke variabel yang akan ditampilkan di layar. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang semua nilai hasil penjualan menjadi lebih awal. Terus label hasil. Label ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang akan ditampilkan di bawahnya adalah proses dari proses penjualan. Terus kontainer untuk teks hasil bagian ini menampilkan nilai-nilai hasil penjualan
dalam format yang diatur. Hasil penjualan, setiap nilai hasil penjualan ditampilkan dengan format yang sesuai seperti nomor nota, eh, penjualan, nomor nota, jenis, tanggal beli, jumlah pembeli, diskon, hari libur, saudara, jenis barang dibeli, PPN, grand total, uang yang dibayar, dan uang kembalian. Hmm. Eh, dan untuk penampilan dari programnya, kita bisa lihat sekaligus hmm, untuk tampilannya, kita bisa lihat eh, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.